Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Utami Nurdin, CGP Angkatan 10 dari SMP 1 Atapusran. Bersama rekan saya, perkenalkan nama saya Rukaya Umar, guru PPKN di SMP Negeri 1 Atapusran. Oke, baik Ibu Yana, mohon maaf mengganggu ya. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan Ibu Yana lakukan proses pembelajaran di kelas. Kira nanti observasinya kita lakukan di kelas berapa Ibu? Baik, terima kasih Ibu Tri. Nanti pelaksanaan observasi dilaksanakan di kelas 9B. Observasinya terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Oke, baik. Jadi 2 Agustus ya nanti. Oke, baik Diana. Oke, baik Diana. Kira-kira materi apa yang Diana akan sampaikan pada pertemuan tersebut? Oke, materi saya mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, baik, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, dari materi itu tujuan pembelajaran yang Ibu siapkan seperti apa? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan bagaimana proses penerapan Pancasila itu dari masa ke masa. Di sini ada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru hingga masa reformasi. Oke, baik Ibu Diana. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira proses pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan bersama siswa nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu murid itu bagaimana mereka bisa memiliki kepercayaan diri, mereka punya kerjasama dalam diskusi kelompok, dan juga punya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat mereka dan mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan baik. Oke, luar biasa ya, itu jadi yang ingin dilakukan siswa nanti di kelas. Lalu kemudian dari proses tujuan yang sudah Ibu Yana rancang ini, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Oke, strategi yang saya lakukan, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini saya menggunakan diferensiasi konten, yang mana dalam setiap kelompok nanti saya berikan mereka konten atau bahan ajar yang berbeda-beda. Ada yang berupa buku paket, ada yang menggunakan laptop dengan media video di dalamnya, dan juga terakhir tutor. Di sini saya sebagai guru yang akan melakukan tutor langsung untuk memenuhi kebutuhan siswa yang auditori. Oke, luar biasa ya Diana, strategi yang sudah dirancang dengan baik. Mudah-mudahan proses pembelajarannya dilakukan dengan baik. Sampai ketemu nanti di kelas Diana, saya akan mengobservasi proses pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, semoga lancar ya Ibu ya, doakan. Oke, terima kasih, selamat pagi. Analisis sakit, Aridofikus, Benedikus, Cristiano, Esterika, Sarela, sakit, Stefania Junalia, ada Ibu Tri Amanda, Sarul Ramadan, oke, 3 orang sakit. Semoga mereka diedukasi untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum itu mulai belajar, Ibu mau baca dulu kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan minggu lalu. Ibu baca dulu dan Ibu berharap kesepakatan kelas
Oke, udah. Kalian sudah tahu kelompok-kelompok kalian. Sekarang duduk membentuk kelompok sesuai yang sudah kita tentukan kemarin. Bentuk kelompok. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang kita capai adalah kita mampu menjelaskan bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita tahu ada 4 masa. Masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Oke. Nah, ini kelompok apa? Spanyol. Ini kelompok apa? Portugal. Kelompok Nah, oke. Nah, untuk hari ini kita akan menyaksikan kelompok yang pertama ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kepada kelompok, waktu dan kesempatan kami persilakan. Luas-luas. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Spanyol mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ari Rubin Sokin sebagai kapten dan saya Laris Masangkuli, Yakin Kali, Sarul Ramadan, Brandon Supaya Ayon, Katarina Lipa. Saya akan mempersilakan teman-teman saya membawa materi untuk menjelaskan materi tentang penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Pertanyaan nomor 1, tahun atau periode? Tahun 1945 hingga tahun 1999 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin kuasai Indonesia dan melaksanakan operasi militer. Selain itu, terdapat upaya pemerintahan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2, bentuk penyimpangan terhadap penerapan Pancasila. Bentuk penyimpangan terhadap penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan adalah adanya penerapan Nasakong sebagai informasi. Nasakong adalah sebuah konsep politik baru, singkatan dari nasional. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan kami persilakan. Kelompok Portugal ingin bertanya kepada apa tujuan dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tim Portugal. Tujuan utama adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan PKI ini ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Terima kasih. Mungkin ada saran dari kelompok lain atau kritikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan kritikan kepada kelompok Spanyol. Kritikan dari kami ketika berbicara, nada suaranya dinaikkan lagi supaya kami kelompok lain bisa mendengarkan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kritikannya. Kami kedepannya akan memberikan lebih baik lagi. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan memberikan saran kepada kelompok Spanyol. Saran saya untuk kelompok Spanyol, kalian harus lebih menjaga kekompakan dalam kelompok. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas saran yang diberikan dari demokrasi. Kedepannya kami dari kelompok Spanyol akan menjaga kesempatan kami.
hasil kelompok kami. Terima kasih kritik dan saran. Kami akan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Kelompok Spanyol yang sudah mempresentasikan hasilnya, kita semua tepuk tangan dulu untuk kelompok Spanyol. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok Spanyol yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, kita akan refleksikan dulu apa pembelajaran yang kita sudah dapati hari ini. Refleksi yang pertama itu mau tahu dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Sekarang Lennon silakan. Bagaimana perasaan Lennon ketika mengikuti pembelajaran PPKN hari ini? Silakan. Terima kasih atas perasaan saya sangat senang mengikuti pembelajaran ini. Oke, luar biasa. Terima kasih. Pelajaran apa yang sudah kita dapat di pertemuan hari ini? Silakan. Pelajaran yang saya dapat hari ini adalah penyimpangan terhadap nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia, pemberontakan Darul Islam, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rena. Oke, kita semua sudah berproses dengan baik hari ini. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka sudah sangat baik. Teman-teman juga sudah memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan, memberikan kritikan dan juga saran. Kita juga sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Nah, pertemuan kita pada hari ini kita bangun dulu. Kita ada sedikit. Ini namanya pertemuan itu. Masih proses ya. Jadi kita hitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yana. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ini. Bagaimana kabar Ibu Tri? Alhamdulillah, tentu baik dan insya Allah bahagia ya. Bahagia selalu. Oke, luar biasa Ibu Yana. Oke, baik Ibu Yana, mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan proses yang sudah kita lakukan di pra-observasi, juga
kemarin kita sudah melakukan proses supervisi kelas ya. Selanjutnya mungkin kita akan membicarakan tentang proses itu, yaitu kita masuk dengan pasca observasi. Jadi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan proses yang Ibu Yana sudah lakukan di kelas bersama siswa. Oke, baik Ibu Yana. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melewati proses supervisi di kelas? Oke, baik, terima kasih Ibu Tri. Pertama, perasaan saya agak gugup ya, karena pada saat pembelajaran saya diobservasi nih oleh Ibu Tri. Terus selanjutnya saya sangat senang, maksudnya ini juga tahap belajar untuk saya. Jadi saya harus melakukan performa terbaik saya agar Ibu Tri dapat melihat pembelajaran yang terbaik dari saya. Oke, luar biasa ya. Oke. Perasaan bahagia ya Iya. sudah melakukan proses ini. Oke, baik Ibu Yana. Selanjutnya mungkin kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu Yana rencanakan kemarin itu seperti apa? Bisa diceritakan kembali. Oke, nah pada percakapan pra observasi kemarin, saya merencanakan area pengembangan bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan siswa baik dalam pengetahuan maupun keterampilan. Pengetahuan di sini dengan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menjelaskan bagaimana proses penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sementara keterampilannya, saya ingin siswa itu memiliki kemampuan untuk berdiskusi dengan baik. Bagaimana mereka memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat serta mempresentasikan hasil tugas mereka. Begitu Luar Ibu. biasa. Oke, Ibu Yana, dari tujuan area pengembangan yang Ibu Yana rancang kemarin, kira-kira dalam proses yang telah Ibu Yana lakukan dalam proses supervisi itu, kira-kira menurut Ibu Yana apakah sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada hal-hal yang belum dilaksanakan dengan baik atau kendala yang mungkin Ibu hadapi dalam proses kemarin? Oke. Menurut saya dalam proses observasi kemarin ada beberapa yang sudah tercapai, ada yang belum. Misalnya yang tercapai itu hanya 1 atau 2 siswa yang punya keberanian tuh untuk bisa berani menyampaikan pendapatnya. Terus kurang maksimalnya kayak kurang adanya pembagian tugas dalam kelompok, misalnya peran, misalnya dalam presentasi itu kayak cuma 1 atau 2 orang saja yang berbicara, sementara yang lainnya itu kurang berbagi peran, sehingga andil mereka dalam proses diskusi itu kurang nampak begitu. Oke, luar biasa ya Ibu Yana. Terkait dengan proses yang itu, Ibu Yana sudah mengenali kendalanya seperti itu. Kira-kira apa tindak lanjut Ibu untuk proses pembelajaran ke depannya? Maunya seperti apa lagi? Oke, nah tindak lanjut saya ke depan, ini kan saya jadikan pembelajaran ke depannya agar saya bisa menyajikan atau membuat pembelajaran yang bisa meningkatkan keberanian siswa tuh untuk tampil di depan. Jadi ke depannya saya mungkin lebih ekstra lagi untuk memberi dorongan ke mereka bahwa mereka juga harus memiliki tuh keterampilan bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat mereka di depan umum. Dan cuma bukan hanya 1 atau 2 orang saja, tapi setidaknya setiap anggota kelompoknya juga memiliki peran, sehingga keberanian untuk menyampaikan pendapat itu tidak dimiliki oleh 1 orang, tapi semua orang yang berada di kelas saya. Oke, luar biasa ya Ibu Yana. Kira-kira proses itu nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik untuk pembelajaran selanjutnya di kelas nanti. Oke Ibu Yana, mungkin hanya itu saja dalam proses pasca observasi kita. Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih Ibu. Semoga kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi ya Ibu. Siap untuk dihubungi Ibu Yana jika ada hal-hal yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Ibu. Sukses Ibu Yana. Iya, terima kasih Ibu. Sukses juga buat Ibu Tri.